dan bisa memperkuat keyakinan kita bahwa perempuan bisa melakukan sesuatu. Salam damai, kita kembali masuk dalam episode cerita orang hebat atau Taubat. Kali ini saya kembali berada di dapur karena saya ingin menceritakan kehebatan perempuan dalam kitab suci. Kali ini saya ingin berbagi tentang kisah nabiah pertama yang tercatat dalam Alkitab. Kisah ini adalah kisah yang luar biasa dan bisa memperkuat keyakinan kita bahwa perempuan bisa melakukan sesuatu. Ayat firman Tuhan yang saya ingin ambil adalah dari Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21. Dikatakan, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, nabiah pertama, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah dengan perempuan-perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari, dan menyanyilah. Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda-kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Miriam adalah sosok perempuan yang hebat. Kata depannya M. Tapi dalam cara mengungkapkan peran perempuan dalam tradisi Jawa diungkapkan juga ada 3M. Perempuan melakukan 3M itu yaitu masak, macak, dan manak. Artinya apa? Perempuan untuk memasak di dapur inilah. Kemudian macak, hanya bersolek belaka. Lalu kemudian manak, untuk melahirkan anak. Sempurnalah urusan perempuan di 3M. Tapi Miriam menghadirkan sesuatu yang lain. Ketika ia disebut sebagai nabiah pertama, kita ingin belajar paling tidak 3M juga dari kehidupan Miriam. Yang pertama, kita tahu bahwa Miriam adalah seorang perempuan yang mendukung pelayanan. Tidak ada kisah Nabi Musa, tidak ada kisah bagaimana orang Israel dibawa keluar dari Mesir tanpa dukungan Miriam. Itu kita kalau baca di dalam Keluaran pasal 2, ketika ia dengan berani, ketika Musa kecil ditaruh di dalam keranjang, kemudian ditemui oleh para putri Firaun. Miriam adalah yang pertama mengatakan, saya akan mencari bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri. Kita tahu kondisinya waktu itu adalah setiap orang Ibrani yang dilahirkan, khususnya laki-laki, harus dibunuh oleh Firaun. Nah, bayangkan apa yang terjadi dengan Musa kalau tidak ada seorang perempuan yang berani, perempuan muda, masih remaja, kakak dari Musa yang bernama Miriam ini. Tidak ada kisah Musa, tidak ada kisah Keluaran, seandainya Miriam tidak menjadi seorang perempuan yang mendukung. Dalam hari-hari pelayanan Musa ke depan, Miriam pun terus menjadi seorang perempuan yang mendukung pelayanan dia. Sebagai kakak, sebagai 3 orang trio yang luar biasa, yaitu Miriam, Harun, dan Musa, memimpin bangsa Israel di kemudian hari. Dukungannya kepada kepemimpinan Musa dan juga Harun adalah sesuatu yang luar biasa yang kita baca dalam bagian-bagian kitab suci kita. Ia adalah perempuan yang mendukung. Yang kedua, kita melihat tadi bacaan kita, ia adalah perempuan yang memuji. Ia luar biasa. Bayangkan, baru saja keluar dari tanah Mesir, di hadapan di sini dikatakan di depan laut itu terbelah, dan kemudian ketika laut terbelah, kuda Firaun hancur dan tinggal orang-orang Israel berjalan. Saat itu Miriam sang nabiah mengambil rebana dan kemudian memimpin pujian yang besar semua perempuan. Ia adalah perempuan yang bisa menghadirkan pujian.
Dan ini juga lah yang terjadi ketika ia mengatakan, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kita nggak tahu kapan dia menggubah musiknya. Kita tidak tahu kapan ia menciptakan lagu ini. Mungkin tidak juga pakai latihan seperti paduan suara kita. Walaupun sudah latihan pun mungkin tidak bagus. Tapi Miriam berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang bagus. Dan dia mengumpulkan tanpa latihan. Dia seorang pemuji yang luar biasa. Dia menghadirkan pujian yang luar biasa. Perempuan hebat yang bisa memuji Tuhan. Yang ketiga, kisah ini juga dicatat dalam Mika pasal 6 ayat 4. Miriam ditulis bersama dengan Musa dan Harun dikatakan sebagai penganjurmu. Saya tidak tahu kenapa Alkitab bahasa Indonesia mengatakan penganjurmu, tetapi di dalam bahasa aslinya dikatakan diutus Tuhan. Artinya memang yang diutus, Nabiah, Musa, Harun, dan Miriam. Bayangkan, 3 orang ini yang menjadi penganjur, diutus, berarti dia juga bukan cuma sekedar mendukung, bukan juga sekedar memuji, tapi ia juga memimpin. Miriam adalah seorang perempuan yang bisa memimpin. Ia bersama-sama dengan Musa dan Harun, saudara-saudaranya, memampukan diri mereka untuk memimpin bangsa yang luar biasa besarnya dalam kondisi yang tidak mudah. Ia menjadi pemimpin perempuan yang hebat. Ia mendukung pasti dalam hari-harinya dengan Musa dan Harun. Pasti Musa bertanya kepada Miriam. Ada juga saat-saat di mana mungkin dia ikut dibuat bingung, dibuat tidak pasti untuk keputusan-keputusan, tapi ia bersama dengan 2 orang pemimpin bangsa Israel ini, Musa dan Harun, menjadi trio pemimpin yang luar biasa. Perempuan yang memimpin, Miriam mampu melakukan itu. Dan oleh karena itu, walaupun ada persoalan dalam kehidupannya, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada orang yang sempurna. Miriam pun demikian, dia tidak bisa masuk juga ke tanah perjanjian, tapi ia membuktikan menjadi pemimpin yang baik. Seorang nabiah, seorang perempuan bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, melihat ini, ibu-ibu, adik-adik, oma, semua perempuan, Anda sekalian bisa dipakai Allah dengan luar biasa. Anda bisa terus-menerus mendukung. Seperti kata Winston Churchill, selalu ada perempuan hebat di belakang laki-laki hebat. Tapi bukan saja laki-laki yang hebat yang dilahirkan. Allah melahirkan perempuan hebat. Miriam menyelamatkan bayi kecil Musa. Perempuan juga memuji. Kita bisa bersama-sama menghadirkan suara kita. Baik atau tidak baik bukan masalah. Tetapi memuji Tuhan adalah panggilan semua orang. Perempuan-perempuan hebat bisa terus memuji Tuhan. Ada Fanny J. Crosby yang mengarang lagu ratusan bahkan ribuan. Walaupun dalam kecacatannya, walaupun dia tidak memiliki penglihatan, tapi ia mengarang lagu-lagu. Perempuan bisa memuji. Dan kemudian perempuan bisa memimpin. Ada banyak kisah dalam kitab suci. Nabi-nabi dan juga para pemimpin-pemimpin perempuan di Perjanjian Baru. Mereka bisa, sanggup, dan mampu. Ibu-ibu kita, istri kita, anak-anak perempuan kita harusnya bisa menjadi perempuan-perempuan yang mendukung, memuji, dan kemudian memimpin. Saya berdoa gereja kita akan menghasilkan lebih banyak perempuan untuk menjadi mereka yang mendukung, mereka yang memuji, dan yang mereka memimpin. Kenapa tidak? Miriam mampu melakukan, banyak perempuan lain yang bisa melakukannya. Cerita orang hebat kali ini meyakini bahwa dapur bukan hanya tempat perempuan berkarya. Dimanapun perempuan bisa berkarya, karena Tuhan memberkati perempuan sama dengan laki-laki. Tuhan memberkati kita semua. Salam damai. Amin.